Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak bunda? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani. Nah, baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita seperti biasanya berdoa sebelum belajar. Yuk kita bareng-bareng berdoa. Berdoa sebelum belajar. Baiklah, hari ini kita memasuki pembelajaran ke-6, tema 8, subtema 1. Nah, baiklah, sekarang kalian ambil buku siswanya, kita belajar bersama-sama. Nah, baiklah, sekarang kalian buka halaman 44 di buku siswa kalian. Nah, di situ ada sedikit teks, kita baca bareng-bareng ya. Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamukan makan siang di rumahnya. Nah, apakah kalian pernah ulang tahun atau merayakan ulang tahun, atau kalian pernah diundang oleh teman kalian dalam ulang tahunnya? Nah, di sini dalam teks ini Udin merayakan ulang tahun dan mengundang teman-temannya. Untuk selanjutnya, ayo kita mengamati gambar percakapan Udin dan teman-temannya. Kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama, Udin. Selamat datang ya teman-teman, aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Kata Udin. Iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Kata Lani. Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Kata Udin. Baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Kata Edo. Biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai, kata Beni. Nah, dari percakapan Udin dan teman-temannya, ini kita tahu bahwa Udin merayakan ulang tahun di rumahnya Udin, mengundang teman-temannya untuk makan siang. Di situ sudah ada Lani, Edo, dan Beni. Rencananya ulang tahunnya akan diadakan pukul 2. Lalu sambil menunggu teman-teman dan ibu guru, mereka akan minum terlebih dahulu. Edo berkata bahwa saat kita minum sebelumnya harus berdoa, dan saat kita memegang gelas juga harus hati-hati supaya gelas tidak jatuh dan pecah. Nah, ini adalah isi percakapan Udin dan teman-temannya. Nah, di sini di halaman 45 ada kalimat tanya. Yang pertama, naik apa tadi ke sini? Dan yang kedua, siapa saja yang diundang Udin? Dan yang ketiga, pukul berapa acaranya dimulai? Dan yang keempat, di mana ibu guru ya? Dan yang kelima, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Nah, dalam percakapan Udin tadi, di situ ada kalimat tanya. Kita bahas satu persatu. Di alinea pertama tadi, di nomor pertama ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini itu digambarkan atau itu digunakan untuk menanyakan suatu benda atau kegiatan. Nah, untuk yang kedua di situ ada
kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini digunakan untuk nama orang. Lalu yang ketiga, ada kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini bisa digunakan untuk menanyakan waktu atau jumlah. Baiklah, untuk yang keempat di situ ada kata tanya di mana. Nah, di mana ini digunakan pastinya untuk menanyakan tempat, betul. Untuk yang kelima ini ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan sesuatu atau keadaan. Baiklah, untuk selanjutnya kalian bisa buka halaman 46 di buku siswa kalian. Coba dilihat di sini ada gambar kue dan ada kata tanya siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, Bunda kasih contoh satu dulu ya. Nah, yang pertama yaitu Bunda akan mengasih contoh siapa. Siapa yang membuat kue ini atau siapa yang membuat kue itu berarti akhirnya pakai tanda tanya. Nah, sudah paham? Kalau misalkan kalian sudah paham, kalian tuliskan kalimat tanya berdasarkan gambar yang kalian amati menggunakan kata tanya yang ada di gambar tersebut. Untuk selanjutnya, kalian buka halaman 47 di buku siswa kalian. Nah, di situ ada teks ya. Kita baca bareng-bareng atau kita baca bersama-sama. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman atau dalam keberagaman. Nah, anak-anak Bunda, tentu kalian mempunyai teman-teman yang berbeda agama, berbeda daerah. Ya, di sini ya mengajarkan kita untuk saling hidup rukun. Nah, walaupun kita berbeda atau mempunyai teman berbeda bersama teman kita, nah kita tidak boleh memaksakan agama orang lain untuk mengikuti doa kita atau ajaran kita. Ya. Nah, di gambar tersebut atau di gambar yang tadi, di gambar awal tadi kita melihat bahwa Udin dan teman-temannya dia hidup rukun dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, walaupun si Udin dan teman-temannya itu berbeda agama ataupun berbeda daerah. Kita harus hidup rukun dan selalu damai. Tahukah kalian kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Nah, di sini Bunda akan mencontohkan ya kegiatan yang dilakukan oleh agama-agama. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan oleh agama Islam. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh agama Islam, yaitu beribadah kepada Allah atau sholat dan juga mengaji. Nah, ada juga Kristen. Nah, Kristen ini sama-sama berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja. Nah, yang selanjutnya yaitu Hindu. Nah, Hindu ini mereka bersembahyang bersama, pergi ke pura, dan mereka mengikuti hari raya mereka masing-masing. Nah, untuk Buddha, Buddha di sini bisa pergi beribadah lalu belajar bersama biksu. Nah, lalu mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Nah, untuk Konghucu, nah di sini agama Konghucu. Nah, mungkin mereka pergi ke kelenteng merayakan Imlek itu, atau kegiatan umat agama Konghucu. Nah, itu adalah kegiatan umat agama Konghucu ya. Untuk selanjutnya kalian buka halaman 49. Sudah dibuka? Nah, kalau sudah dibuka, ayo kita mengamati. Di sini ada percakapan Dayu dan Siti. Yuk kita baca bareng-bareng.
Hati-hati meniup lilinnya ya, Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya, saut Dayu. Hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tangannya terluka, kata Siti. Nah, di sini ada kegiatan yang kita lakukan, tetapi juga kita harus menjaga keselamatan kita. Nah, saat meniup lilin kita harus berhati-hati, karena kalau kita tidak hati-hati, asapnya akan kena mata kita dan akan menimbulkan perih di mata. Nah, juga ketika kita memotong sesuatu juga harus berhati-hati, jangan sampai tangan kita yang kepotong atau yang terluka. Ini adalah percakapan Dayu dan Siti yang memberikan pesan kepada Udin, dan juga teman-teman di rumah juga harus berhati-hati ya ketika. Baiklah, untuk selanjutnya kita belajar halaman 49 sampai 50 ya. Nah, tadi Udin merayakan ulang tahunnya pukul 2. Nah, kita tentunya masih ingat kan, sehari semalam itu ada 24 jam. Nah, kita sekarang akan belajar waktu. Sebelumnya juga sudah dibahas tentang pembelajaran waktu. Pasti kalian masih ingat ya. Nah, sekarang buka halaman 50 ya, sebaliknya. Nah, di sini jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Nah, setelah pukul 12.00 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00. Nah, penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Nah, pukul 24.00 ini sama dengan pukul 12 malam. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut, masih di halaman 50. Nah, di sini ada suatu benda jam ya, atau waktu di sini. Itu di bawahnya ada keterangan siang. Nah, jarum pendeknya itu di jarum jam 2. Nah, di angka 2, dan jarum panjangnya di angka 12. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Ditulisnya berapa angkanya? Pukul 14.00. Nah, terus yang kedua, di situ ada keterangannya sore. Jarum pendeknya di jam 5 dan jarum panjangnya di jam 12. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Ditulis dengan 17.00 karena itu menunjukkan sore hari ya. Terus yang selanjutnya ada malam. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20. Ditulis pukul 20.00. Nah, baiklah, kalian sudah mengerti tentang waktu atau cara penulisannya ya. Pasti kalian sudah paham ya. Sebelumnya juga sudah Yanda dan Bunda juga menjelaskan tentang waktu. Nah, untuk di halaman 51 di situ ada berlatih ya. Nah, itu kalian kerjakan 1 sampai 5 di buku tulis kalian, dikerjakan di buku tulis kalian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh kalian. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa sesudah belajar. Baiklah, cukup sekian. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Untuk kalian semua, anak-anak Bunda, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat terus dalam belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.